Emotion. Pengertian dari emotion menurut Kartono 1987, tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Sebagai contohnya yaitu menegang, jantung berdebar. Biasanya sering kita alami ketika kita ingin mempresentasikan makalah atau kita public speaking seperti itu. Dengan emosi manusia dapat berubah-ubah menjadi senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, merasa jijik, dan lain-lain. Di sini juga ada contoh perubahan wajah manusia, perubahan emosi pada wajah manusia. Nah, di sini bisa kalian lihat reaksi emosi dan perasaan. Emosi merup, mekanis bawah sadar yang mengontrol perilaku. Yang kedua yaitu perasaan merupakan representasi emosi yang disadari atau tidak disadari. Yang ketiga bersifat subjektif detail. Ada 4 komponen emosi. Yang pertama yaitu stimulus yang mendorong reaksi. Yang kedua perasaan, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas. Yang ketiga ada rangsangan fisiologis, respon tubuh. Yang keempat yaitu respon perilaku, adalah tindakan yang dilakukan. Adapun fungsi emosi, yang pertama yaitu fungsi adaptif, yang kedua komunikasi, yang ketiga ada hubungan sosial, yang keempat perkembangan moral dan sosial, yang terakhir ada sumber kesenangan dan sakit. Emotion more than a feeling. Sebuah keadaan perasaan yang melibatkan pola perubahan wajah dan tubuh, penilaian kognitif, dan keyakinan. Emosi meliputi yaitu perubahan fisiologis pada otot, tubuh, dan wajah. Proses kognitif, interpretasi terhadap situasi emosional. Pengaruh budaya mempertajam pengalaman dan ekspresi emosi. Adapun teori-teori emosi yaitu yang pertama logika umum, yang kedua teori James Lange, yang ketiga teori Cannon-Bard, yang keempat teori dua faktor Scatter-Singer, yang kelima facial feedback hypothesis, yang keenam Lazarus Cognitive Theory. Yang pertama ada common sense. Stimulus mendorong emosi menghasilkan perasaan emosi, dan kemudian perasaan ini menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku. Nah, di sini ada contoh. Ada seekor anjing. Nah, di sini kalau ada seekor anjing, biasanya kita akan merasa takut karena takut dikejar. Di sini ada juga gambar usus dan ada gambar orang sedang berlari. Yang kedua ada teori James Lange. Stimulus memprovokasi emosi secara langsung untuk menghasilkan perubahan fisiologis dan perilaku, dan kemudian peristiwa ini menghasilkan perasaan emosi. Ada lagi contohnya yaitu seekor anjing. Nah, ada orang lari. Nah, di sini akan menimbulkan rasa takut, ya. Tuh, ada contoh, ya. Yang ketiga ada teori Cannon-Bard. Stimulus memprovokasi emosi mengaktifkan pusat otak yang disebut
hipotalamus yang secara bersamaan mengirimkan pesan ke korteks menghasilkan perasaan emosi untuk organ gairah dan otot rangka dan perilaku. Di sini ada juga contoh seekor anjing. Otak kita karena adanya sebuah rangsangan pasti menimbulkan rasa takut dan kita akan lari. Yang kelima, facial feedback hypothesis. Otot-otot wajah mengirim pesan ke otak bahwa keduanya mengidentifikasi emosi yang kita rasakan dan mengintensifkan itu. Yang keenam ada Lazarus Cognitive Theory. Berdasarkan penilaian kognitif, kita memutuskan jika situasi positif, negatif, atau netral. Sebuah penilaian positif atau negatif memicu gairah baik fisiologis dan rasa emosi. Yang keempat, teori 2 faktor Scatter-Singer. Kita memiliki perasaan emosi ketika ada 2 faktor yang hadir, yaitu kita secara dibangkitkan secara fisiologis dan kita menafsirkan suatu emosi tertentu didasarkan pada situasi yang dihadapi. Di sini ada lagi contoh gambarnya. Seekor anjing dan ada seorang wanita. Di sini ada usus. "Ih, anjingnya galak," kata seorang wanita tersebut. Pasti akan menimbulkan rasa takut jika dia sudah mengatakan seperti itu. 10 emosi dasar. Yang pertama, joy, gembira. Yang kedua, surprise, terkejut. Yang ketiga, anger, marah. Yang keempat, contempt, mengejek. Yang kelima, shame, malu. Yang keenam, interest, excitement, yaitu tertarik. Yang ketujuh, sadness, yaitu sedih. Yang kedelapan, disgust, yaitu jijik. Yang kesembilan, fear, takut. Yang terakhir yaitu guilt, merasa salah. Di sini ada biopsikologi emosi. Otak yaitu adalah area kunci. Sistem limbik meliputi berjuang, menghindar, makan, berpasangan. Bagian penting yaitu hipotalamus. Hipotalamus berubah detak napas atau jantung selama proses bertempur atau lari. Amigdala, takut dan marah. Septum, membran tipis dalam pusat ventrikel, menekan keadaan emosi negatif, misalnya takut. Juga lobus frontal, sistem rem untuk amigdala. Cognition dan emotion. The brain shortcut for emotion. Di sini ada contoh, bisa kalian lihat contoh gambarnya. Ya. Dan selanjutnya ada biologi dan emotion. Dengan gairah, NS otonom didorong masuk dan NS simpatis diaktifkan. Epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan. Denyut jantung, tekanan darah, dan meningkatnya gula darah mempersiapkan kita untuk melawan atau menghindar ketika kita bisa tenang. NS parasimpatis masuk ke dalam.
Di sini ada emosi positif mengaktifkan otak kiri lebih, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan lagi. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Nah, di sini ada contoh lagi ya teman-teman. Emotion tetrahedron. Pertama, ada emosi yang baik, beneficent. Di sini bisa kita lihat yang tanda panah ke atas, emosi yang bermanfaat atau positif. Dan tanda panah yang menuju arah ke bawah yaitu emosi yang buruk, maleficent, emosi jahat atau negatif. Yang kedua, ada emosi aktif yang menyebabkan motivasi yang semangat. Bisa kita lihat ada tanda panah yang menunjuk ke arah kanan. Di sini ada juga emosi pasif, penyebab kelesuan dan tidak aktif dan kemalasan. Di situ ada tanda panah yang menunjuk ke arah kiri. Ada 4 permutasi aktif positif, yaitu gembira bekerja, berusaha mencapai target yang maksimal. Pasif positif, berusaha mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Aktif negatif, ekspresi kebencian atau kemarahan. Pasif negatif, depresi, putus asa. Perasaan, gejala psikis yang bersifat subjektif berhubungan dengan gejala-gejala mengenal. Di sini dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Selanjutnya ada perasaan dibedakan menjadi 2, yaitu perasaan jasmaniah rendah dan ada perasaan rohaniah luhut. Perasaan jasmaniah rendah yang pertama yaitu perasaan indriyah, perasaan yang berhubungan dengan perangsang panca indera seperti asin, pahit, sedap, dan sebagainya. Perasaan vital, perasaan yang berhubungan dengan keadaan jasmani seperti perasaan segar, loyo, tidak berdaya, dan sebagainya. Yang kedua ada perasaan rohaniah luhut. Di sini perasaan keagamaan berhubungan dengan agama. Yang kedua perasaan intelektual berhubungan dengan hasil kerja pikiran. Perasaan kesusilaan berhubungan dengan tata krama. Yang keempat, perasaan keindahan berhubungan dengan seni. Perasaan sosial berhubungan dengan sesama manusia. Perasaan harga diri berhubungan dengan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Perasaan menurut Linshoten, suasana hati yaitu rasa yang terkandung di dalam situasi kejiwaan yang dapat berlangsung lama, dibedakan menjadi 4, yaitu euphor, rasa gembira, netral, rasa acuh tak acuh, dispor, rasa murung, humor, rasa yang timbul dan hilang di antara euphor dan netral. Yang kedua, perasaan dalam arti sempit, yaitu suatu rasa yang berkaitan dengan situasi konfrontasi antara harga diri dengan harga yang lain, sehingga menimbulkan nilai yang berbeda-beda rasanya bagi tiap orang. Misalnya, melihat suatu objek A timbul rasa tertarik, tapi bagi B timbul rasa muak. Hal ini sangat tergantung pada nilai pribadinya dan nilai objeknya. Jadi, itu tergantung pada pandangan kita masing-masing. Yang ketiga ada emosi, suatu rasa yang menyimpang dari batas normal, sehingga kadang-kadang
yang sulit menguasai diri dan tergantung penyesuaian dengan lingkungannya. Perbedaan antara emosi dan perasaan. Emosi mempunyai intensitas lebih kuat dari perasaan. Emosi dapat menimbulkan gangguan organis, sedang perasaan tidak dapat. Di sini ada macam-macam perasaan yang lain. Simpati yaitu kecenderungan untuk merasakan seperti perasaan orang lain, feeling with another person. Ada empati yaitu ikut ambil bagian dalam perasaan orang lain dan dirasakan seolah-olah ikut mengalaminya. Itu saja teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.